Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mixtur Channel yang berbahagia, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu panjang umur dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan share sebuah atau konten tentang pengalaman sidang tesis ya. Tapi sebenarnya bukan sidang tesis, sidang telaah tesis. Yang mana ini saya ambil dari salah satu kampus perguruan tinggi swasta di Jakarta yang bernama Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami ya. Khususnya ini untuk program pascasarjana ilmu administrasi ya. Kajian ilmu administrasi. Perlu sobat ketahui bahwa sebelum melakukan sidang tesis, ini ada beberapa sidang pendahuluan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi seperti yang pertama sidang seminar proposal, kemudian sidang telaah, setelah itu yang terakhir adalah sidang tesis. Jadi ini langkah yang kedua ya kalau misalnya yang akan kita bahas kali ini. Ini sidang kedua, sidang telaah, yang mana bab 1 sampai bab 5 sudah diselesaikan, kemudian oleh mahasiswa disidangkan. Tapi namanya bukan sidang tesis, ini sidang telaah tesis, yang mana sidang ini menentukan mahasiswa ini tetap pada sidang telaah atau naik kepada tingkatan berikutnya, yaitu sidang tesis. Dan mohon maaf kepada Sobat Mixtur bahwa video ini tidak dari awal ya, karena memang saya lupa waktu itu untuk nge-record dari awal. Tapi nggak apa-apa lah, ada beberapa kurang lebih 8 sampai 10 mahasiswa yang melakukan sidang. Ini program studi ilmu administrasi. Jadi bagaimana perjalanannya, bisa diambil pelajarannya, monggo ya silakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Baik, langsung saja ya kita mulai. Terlihat fluktuatif berdasarkan data, dan 2022 mencapai 124%, artinya terjadi kenaikan tren yang signifikan di KPP PMA 6. Kemudian terdapat juga faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP PMA 6, yaitu tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak masih tergolong bukan rendah ya, masih harus diperbaiki. Kemudian keterbatasan data internal pada sistem DJP sehingga pemeriksa itu masih berpegang pada mengandalkan pada dokumen wajib pajak. Padahal kan seharusnya ketika DJP mempunyai sistem, harusnya pemeriksa itu sudah bisa melihat data itu based on system untuk mempersingkat waktu menunggu data-data hard copy atau soft copy dari wajib pajak gitu. Kemudian faktor-faktor penghambatnya itu adalah yang tadi saya sebutkan, ketidakseimbangan beban kerja pemeriksa pajak dengan jumlah dan value pajak yang akan diperiksa. Itu adalah faktor-faktor penghambat pemeriksaan pajak. Nah, adapun upaya-upayanya, menurut penulis berdasarkan data, wawancara, dan observasi di lapangan, harusnya dari KPP PMA 6 mengadakan sosialisasi yang agresif kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP PMA 6. Melihat peraturan pajak itu kan sangat cenderung dinamis ya, berubah terus gitu. Jadi memang dari petugas pajaknya harus lebih pintar dari wajib pajaknya. Artinya mereka harus dari sisi petugas pajak harus mendalami dan menginterpretasinya satu suara mengenai. Oke sobat semua, mungkin ini beberapa kita akan skip ya, karena kita akan coba lihat pertanyaan-pertanyaan dari para penguji ya, yang mana ini bisa penguji ini ada yang dari dosen dan juga ada yang dari praktisi ya. Maksud saya dari akademisi maupun juga praktisi di sini. Oke, kita skip saja ya. Ketentuan peraturan perpajak tersebut.
ya akhirnya kemudian selain itu saran saya harus sebaiknya secara sistem DJP juga mampu memvalidasi benar nggak ya perhitungan pajak yang dilaporkan wajib pajak. Artinya bukan hanya oke terlapor begitu submit BPN atau bukti secara sistem. Perlu ada pemeriksaan yang menambah kos dan waktu juga energi juga ya gitu. Jadi menurut saya Indira. Waktunya 15 menit, dipersilakan Bu. Sehingga nanti hasilnya itu tepat waktu gitu, udah mencapai rasio yang efektif. Ya baik. Gitu. Ini mungkin para mahasiswa yang sedang sidang ini dari program studi ilmu administrasi tapi konsentrasinya kepada perpajakan, karena memang di Istiami itu ada perpajakan dan juga publik ya, administrasi publik, kemudian administrasi konsentrasi manajemen perpajakan. Nah, ini mungkin sebagian dari manajemen perpajakan. Coba kita lanjut lagi apa yang disampaikan oleh para penguji ya. Ini waktu Anda sudah habis ya. Ya baik Pak. Ya, Anda lebih 2 menit ini ya dari waktu yang disediakan. Ya. Pada Ibu Indira Santi, waktunya 15 menit, dipersilakan Bu. Masih di-mute Bu. Ya inilah salah satu kendalanya sobat. Nah, kalau kita di Zoom itu memang plusnya adalah kita bisa melakukan sidang dari mana aja ya. Tapi kalau misalnya untuk minusnya ya kita terkadang sinyal, kemudian juga device kita nggak mendukung, soundnya rusak dan sebagainya ya. Ini terjadi ketika sidang dan harus bisa diselesaikan tentunya. Bu Indira masih di-mute. Mohon maaf Bu Indira, Belum mungkin kedengeran. di unmute dulu Bu. Suaranya masih di-mute. Bu Indira, mohon izin Bu, suaranya di unmute dulu Bu. Indira. Ya, oke, sambil menunggu Bu Indira, Saudari Khairin Nur ya. Iya Jadi, Pak. yang pertama, ya, di abstrak Anda, Iya Pak. saya kok belum melihat hasil penelitiannya, artinya ya. Sudah ada belum hasil penelitian di abstrak? Di abstrak, bentar Pak. Oh, belum Pak. Belum diupdate. Ya. Udah, Bu Indira udah masuk. Silakan Bu Indira, dilanjut. Ya, Mbak Hairani, tadi saya melihat ketika Anda memaparkan mengenai masalah data. Nah, di sana Anda mengatakan bahwa katanya data itu kelihatan dari dengan adanya sistem DJP itu meningkat ya. Tapi tadi seyogianya Anda harus sinkronisasi antara kesimpulan gitu kan, seperti itu. Jadi tolong coba dibaca abstraknya sebentar ya, sama Mbak Hairana Nur. Kan ini hasil penelitian ya Mbak Hairani. Ya, silakan. Bentar. Abstraknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Harapannya kesadaran wajib pajak pada kantor KPPPM 6 meningkat dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai pengawasan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dengan metode self-assessment. Ya, bentar. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa sebelum Anda meneliti pun data, coba Anda lihat di data awal. Sebelum Anda penelitian di data awal bagaimana? Berdasarkan SPT yang dilaporkan,
itu masih kurang efektif, Bu. Nah, nanti lihat-lihat di data awal. Ini, Bu. Nah, ini nih. Ini kan Anda lihat tahun 2022 itu dikatakan kan wajib WP-nya keseluruhannya itu ada 941 ya. Iya, Kemudian di efektivitas 83. betul, Bu. Cukup efektif ya. Nah, artinya di situ ini sudah menggunakan sistem belum saya tanya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, terus yang sekarang hasil penelitian Anda lihat. Itu 124 ya. Iya. Kenaikannya. Nah, lihat. Nah, itu. Nah, ini juga menggunakan sistem. Betul, Bu. Oke. Nah, terus yang saya ingin tanyakan, di dalam kesimpulan Anda lihat coba. Nah, si kesimpulan lihat. Nah, di situ ada faktor penghambat. Maksudnya bagaimana? Sedangkan kalau dilihat bahwa sistem itu kan sudah efektif, Anda udah bilang ya. Iya, Bu. Itu kan? Itu Betul. by data ya. Nah, Iya. terus Mbak Hairani di dalam kesimpulan di situ ada faktor penghambat. Iya. Nah, ingin saya tanyakan di sini, ini kan karena kita telaahan ya, gitu kan. Jadi bukan berarti akan mempersulit Anda, tapi ini harus ada sinkronisasi gitu, Mbak Hairani ya. Iya, Bu. Ya, oke. Tadinya ini menurut pas pada saat kita wawancara, menurut si pemeriksa itu harusnya bisa lebih banyak lagi penerimaannya ketika sistemnya dimuktahirin, artinya di depan udah ketahuan nih. Nah, otomatis mungkin efektivitasnya udah lebih di atas 124%, seperti itu sih, Bu, maksudnya. Kan begini, Mbak Hairani, kalau dalam wajib pajak dengan sistem itu kan ada standar operasional prosedur ya, kemudian ada goal target gitulah ya. Ini nggak bisa misalkan dalam arti nanti Anda memunculkan data itu sesuai apa yang diberikan saran gitu kan, harus sesuai dengan kondisi di lapangan yang ada seperti itu gitu kan. Jadi adanya sinkronisasi nanti gitu. Jadi jangan sampai ketika Anda berbicara efektif, sangat efektif gitu. Terus kondisi di dalam kesimpulan ini upside down. Itu aja dari saya ya. Kalau yang lainnya mungkin secara teori karena saya kan bicara atas hasil ya. Baik. Hasil. Kalau mungkin waktu sempro bab 1, 2 dan 3 itu Anda sudah tidak ada masalah. Itu aja lah masukan dari saya ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Indira. Akan saya perbaiki, Bu. Ya. Baik Pak, yang terhormat Pak Dr. Hartono, dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih Bu Indra. Baik ya, heran lor meskipun ini telah ada di bab 4, tapi ternyata di bab 1 sampai 3-nya masih ada yang banyak koreksi ini. Dan pada nanti di sidang skripsinya Anda harus perbaiki, ya, harus diperbaiki. Dikoreksi ya kawan-kawan ya, Pak Sobat Mixer. Sepertinya kata pengunjung salah menyebut ini bukan sidang skripsi ya, tapi sidang tesis ya. Terutama tadi di latar belakang, ya di latar belakang, jika data-data dalam bentuk tabel biar enak dibacanya ya. Oke, baik Pak. Itu Anda dibuat kalimat kan itu. Oh iya, nanti baik Pak. Ini ya Pak. Kemudian tabel 1 itu kan udah jawabannya efektif atau patuh. Masih harus diinikan tuh antara efektif dan patuh di latar belakang. Iya Pak. Itu harusnya patuh dan efektif kan Anda belum melakukan penelitian tentang efektivitasnya. Baik Pak. Tidak patuh atau kurang patuh. Tuh, katanya kepatuhannya. Baik Pak. Kemudian pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan penelitian di situ ada bagaimana mengukur efektivitas. Yang kedua, bagaimana efektivitas. Apa bedanya nih, Pak? Pertanyaan penelitian. Iya. Bagaimana mengukur efektivitas dan meningkatkan enggak Pak, ini kan bagaimana mengukur efektivitas, maksudnya bagaimana mengukur yang misalnya melakukan perbandingan antara Bukan. Ini sama enggak dengan yang di tesis Anda?
sama, Pak. Sama, coba saya lihat bentar ya. Bagaimana? Oh, mungkin mengukurnya kali dihilangkan ya, Pak. Jadi bagaimana efektivitas pemeriksaan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Ya, Nah, ini juga terkadang sering terjadi ya. Jadi ketika lembaran sudah diserahkan melalui prodi ya, program studi, bagian program studi, dan sudah diserahkan ke dosen, mahasiswa ada yang merevisi sendiri tesisnya. Padahal tesisnya sudah diserahkan sebelumnya oleh para penguji. Jadi yang tahu berubah itu ya hanya mahasiswanya sendiri gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau memang sudah diserahkan kepada penguji, apalagi sudah disidangkan atau mau disidangkan, itu ya nggak perlu lagi lah untuk merevisi, itu percuma, karena nanti dianggap nggak original untuk tesisnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, tergantung ketua penguji dan penguji ahli ya. Baik, Pak. Baik, akan saya perbaiki, Pak. ya itu ya. Baik, Pak. Oke, terus tujuan penelitiannya di situ Anda menggunakan tanda tanya. Tujuan penelitian. Oh iya, baik, maaf, Pak. Nah, banyak yang harus diperbaiki itu. Terus di kerangka konseptual dan modelnya, Anda nggak usah lagi dijelaskan. Kerangka konseptual adalah nggak perlu lagi ada penjelasan seperti itu. Tapi langsung bahwa namanya wajib pajak itu ada indikasi tidak patuh, supaya patuh maka dilakukan pemeriksaan. Anda gunakan tentang efektivitas menggunakan teorinya siapa, nah itu ya. Baik, Pak. Itu. Nah, kemudian di hasil penelitian ini kan Anda mengukur efektivitas pemeriksaan, gitu kan? Iya, Pak. Nah, kalau menurut efektivitas pemeriksaan itu intinya mulai dari prosesnya dulu jelaskan bagaimana proses pemeriksaannya yang terjadi di sana. Baik, Pak. Dari mulai mana sampai kemana, ya. Kemudian didukung dengan data. Data itu dengan di pembahasan. Data itu semuanya di hasil penelitian, ya. Setelah muncul di hasil penelitian, baru nanti dibahas. Baik, Pak. Jadi membahas hasil penelitian. Masalah hambatan upaya itu semuanya ada di hasil penelitian. Oke, ya. Nanti dikatakan efek itu bila mana? Apakah karena ukurannya wajib pajaknya, SPT-nya yang ada sekian, kemudian menyampaikan sekian, apakah itu ukuran efektivitas pemeriksaan ataukah apa? Ya. Baik, Pak. Jadi harus Anda jelaskan lagi yang dimaksudkan efektivitas pemeriksaan itu ukurannya apa? Apa ukurannya kepatuhan WP? Ataukah ukurannya apa? Ini yang harus lebih dijelaskan lagi. Oke, itu dari saya. Caranya nanti disesuaikan ya. Simpel saja kan, bagaimana efektivitas pemeriksaan, gitu kan? Dengan kepatuhan wajib pajak. Sudah efektif. Nah, sudah efektif itu dibuktikan dengan apa, gitu loh, ya. Baik, Pak. Dari saya nanti Anda perbaiki ya. Baik, Pak. Khairani Nur. Baik, Pak. Terima kasih masukannya, Pak Dr. Hartono. Akan segera saya perbaiki. Ya, Anda tutup sekarang. Baik. Yang kedua Eva ya? Iya, Pak. Siap. Ya, Eva Mayasari, silakan Anda share screen. Bu Indira nanti boleh sedikit mengkoreksi di bab 1-3 nggak apa-apa, boleh. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Oke, waktu Anda
7 menit. Sekarang pukul 08.34 sampai dengan 08.41. Silakan, Ibu Eva. Ya, memang untuk sidang itu seperti yang disampaikan oleh untuk penguji ya, harus dibatasi. Karena kalau nggak dibatasi pasti akan melebar kemana-mana dan alur ngidul jadinya. Nah, ini juga teman-teman harus memperhatikan poin-poinnya aja teman-temannya. Jadi kalau memang buat PowerPoint itu ya memang poin-poinnya aja, jangan semuanya di copy kemudian dipaste ke PowerPoint gitu. Ada beberapa mahasiswa yang mungkin apa ya, males buat ngedesain dan sebagainya. Padahal nggak perlu itu. Desain mungkin boleh desain untuk mempercantik, tapi yang penting adalah poin-poin utama yang yang akan disampaikan ketika sidang, itu aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indira, Bapak Dr. Hartono. Baik, saya akan mulai. Judul saya adalah implementasi administrasi dalam pelayanan pemungutan pajak berbasis pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kita langsung ke pendekatan penelitian. Penelitian digunakan adalah kualitatif, di mana penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi administrasi pemungutan pajak berbasis pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Langsung ke hasil dan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Penerapan administrasi dalam pelayanan pemungutan pajak berbasis pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan sistem pembayaran pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 10 prosedur pembayaran pajak yang melibatkan beberapa bagian unit kerja serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem pembayaran pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini. Dalam proses pembayaran pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan salah satu software yaitu pajak online terpadu atau Konter. Pajak online terpadu merupakan suatu software yang digunakan oleh petugas bagian perpajakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencetakan nomor virtual account yang diberikan kepada WP sebagai kode dalam pembayaran pajak daerah. Waktu penghambat dan pelayanan administrasi pelayanan pemungutan pajak di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi yang kurang antara seksi yang terkait belum berjalan seperti yang diharapkan. Koordinasi antar seksi ini sangat penting dalam rangka mensukseskan tindakan penagihan pajak. Hal ini dikarenakan tindakan penagihan diawali oleh penerbitan surat-surat yang berupa STP, SKPB, SKPKB, SKP, KBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar belum lunas sampai jatuh tempo pembayaran. Ada kalanya wajib pajak yang melunasi hutang pajaknya, nyata laporannya tidak sampai ke seksi penagihan. Tetapi laporan tersebut sampai ke seksi lain yang kebetulan tidak memeriksa laporan dan otomatis tidak memberikan konfirmasi ke seksi penagihan. Sehingga terhadap wajib pajak tersebut akan dilakukan tindakan penagihan aktif dan berulang apabila wajib pajak tersebut telah melunasi hutang pajaknya. Lemahnya administrasi pencatatan dalam pelaksanaan penagihan aktif di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pencatatan administrasi masih dilakukan secara manual, peralatan komputer yang tersedia belum digunakan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak yang ternyata masih belum dilakukan tindakan penagihan tersebut. Lemahnya administrasi pencatatan ini juga sering menyulitkan tugas jurusita. Misalnya jurusita akan menyampaikan surat paksa, tetapi ternyata alamat yang tertera pada surat paksa tidak jelas, sehingga jurusita harus berusaha payah untuk menemukan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Yang ketiga, upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi administrasi pemungutan pajak berbasis pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan suatu koordinasi dan sinergisitas yang komprehensif dan integral bagi pemangku kepentingan serta didukung pula dengan pemahaman dan peningkatan sumber daya manusia yang mengerti dan mengutamakan standar pelayanan serta menggunakan teknologi digital dalam meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pelayanan pemungutan pajak. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya, satu, dalam melaksanakan sistem pembayaran pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 10 prosedur pembayaran pajak yang melibatkan beberapa unit kerja serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem pembayaran pajak daerah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini. Yang kedua, faktor penghambat dalam pelayanan administrasi pemungutan pajak ini, di mana pemungutan pajak di Indonesia bersifat self-assessment, yang artinya adanya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar, menghitung, dan mencatat sendiri. Berarti di sini ditekankan bagaimana cara melaksanakan kewajiban dan kesadaran bagi wajib pajak tersendiri, tetapi belum tentu semua wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan. Dan ada kalanya sebagian WP melanggar dari ketentuan undang-undang perpajakan, sehingga sampai timbul hutang pajak penagihan. Sebagai akibatnya, sehingga menimbulkan tunggakan pajak, proses administrasi timbulnya tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak diawali dengan dilakukan pemeriksaan melalui buku kepatuhan pembayaran pajak pada seksi yang terkait. Jika dalam hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka seksi yang terkait tersebut mengeluarkan pemberitahuan tunggakan angsuran tersebut. Yang ketiga, upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi administrasi pemungutan pajak berbasis pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan mengatasi faktor internal dan eksternal sehingga dapat berjalan sesuai koridor yang berlaku. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan para perangkat lainnya dalam hal pelayanan masyarakat di mana koordinasi antar seksi yang terkait belum berjalan seperti yang diharapkan. Seksi-seksi yang terkait dalam penerbitan STP, SK PKB, SKP KBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah harus melakukan koordinasi yang baik dengan seksi penagihan. Koordinasi tersebut selalu dipantau oleh Kepala Kantor Bapenda, serta untuk meningkatkan kerjasama antar seksi yang terkait dalam pelaksanaan penagihan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kerjasama antar seksi memang sangat diperlukan karena penyelesaian suatu pekerjaan memerlukan orang-orang yang mampu bekerja sama. Demikian Ibu Indira dan Bapak Hartono, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Pemindah Eva. Anda perhatikan ya. Sebelum ke Bu Indira, Saudara Eva, Anda kerja di mana? Saya advokat. Advokat? Ada. Udah ada. Oh, di rumah tolong di mute. Anda advokat ya, bukan kerja di ini ya, di pajak ya? Bukan. Bukan ya? Tapi tinggalnya di Jakarta atau di Sumatera? Tadi Saya di Palembang, Pak Hartono. di Palembang ya? Iya, Palembang di Sumatera Selatan. Ya, oke. Dipersilakan adalah Bu Indira waktunya untuk menelaah. Baik, saya aturkan terima kasih, Mbak Eva. Selamat pagi, Mbak Eva. Gimana kabarnya Palembang? Alhamdulillah cerah. Oh, cerah. Nah, baik. Mbak Eva, saya ingin tanya ini ya ini untuk merevisi. Coba lihat di kesimpulan dan saran. Ini nomor 3, coba lihat Mbak Eva. Ya, Bu. Di situ kan upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi administrasi. Bahasa nomor 3 itu apa bisa dimasukkan ke rekomendasi tidak Mbak Eva? Oh ya. Bisa, Bu. Ya, itu ya, tolong ya, karena kan kita harus tahu Ya. Konteks perbedaan konotasi ya di situ ya, antara kesimpulan dan saran. Nah, itu harus bisa kita lebih deep ya. In English language itu very conversation deep gitu ya, atau comprehension. Artinya pengertian yang lebih mendalam karena konteks kesimpulan ini adalah hasil Anda meneliti ya, research. Coba balikan ke ini, ke abstrak Anda, lihat. Abstrak tidak tampil di sini. Abstraknya mana? Tidak saya tampilkan di PDF. Ada. Nah, ini juga salah lagi nih ya, teman-teman atau sobat Mixtur Channel. Jadi abstrak itu justru kata kunci dari tesis itu.
Di Karena kan abstrak itu bagaimana orang bisa melihat hasil kerja Anda gitu kan. ya, Dan apa yang akan Anda teliti di abstrak itu. Jadi konten dari keseluruhan tesis abstrak baik. itu ya. Oke, mana? I want to know that look for your abstract. Saya buka yang lain ya Bu ya. Ya, silakan. Oke ya, jadi memang abstrak itulah gambaran dari sebuah buku atau dari sebuah keseluruhan. Nah ini kadang-kadang agak disepelekan ya teman-teman semua ya, bahwa harus ditampilkan gitu, baik disuruh atau nggak disuruh ya, abstrak itu wajib ada gitu. Jadi itu adalah intisari dari sebuah penelitian. Oke, kita lanjut ya. Caranya gimana? Mana ya Bu? Yang bingung saya. Kita speed aja ya. Tutup dulu di screen. Di dalam abstrak. Mbak, di situ itu kan abstrak itu. Iya. Oke, sudah. Di telaah nggak ada Mas. Oh di telaah belum dimasukkan Bu. Bu di telaah saya delete, saya harus buka yang lain Bu. Oke. Boleh saya bacakan saja Bu. Mbak Eva, coba Ya, siap. saya ingin tahu aja ya sama Mbak Eva. Ya. Abstrak itu apa sih Mbak? Kalau belum dimasukkan ya, belum diupload gitu. Iya. Abstrak itu adalah semua yang tercakup dalam tesis. Jadi di situ terdapat tujuan penelitian, masalah, terus pembahasan dan kesimpulannya juga. Semua tercantum dalam situ. Di dalam abstrak. Mbak, di situ itu kan abstrak itu isi ya. Isi dari tesis sendiri gitu kan, seperti itu. Ya. Kemudian juga saya kan tadinya menyampaikan sama Mbak Eva, karena ini kan telaahan. Jadi pertama itu Mbak Eva harus bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis dan apa yang diteliti oleh Mbak Eva ya. Mbak Eva, jadi di abstrak itu Anda harus lebih memahami, karena itu adalah jati diri atau wajah Mbak Eva gitu loh di situ ya. Di situ. Jadi hal yang sangat bahaya kalau nanti di dalam ujian itu abstrak tidak dimunculkan gitu kan, seperti itu. Jadi ini suatu pemberitahuan atau kita ada notice ya terhadap Mbak Eva. Oke Mbak Eva ini kan kualitatif atau kuantitatif saya tanya? Kualitatif. Apa? Kualitatif. Oke, kualitatif. Di situ kan hipotesa di dalam abstrak yang Anda sampaikan itu apa? Sehingga nanti Anda bisa tahu gitu di kesimpulan dengan saran itu. Jadi jangan sampai kesimpulan itu strip miring saran, itu sangat beda ya Mbak Eva. Itu tolong diperbaiki Mbak Eva ya. Baik, biar Bu. nanti tidak ada kasihan kan Mbak Eva sudah riset gitu kan ya. Taunya nanti harus balik lagi ke awal gitu, ya.
Ya, siap, Itu siap. mungkin dari saya soal administrasi maaf, yang namanya konteks susunan kata, kemudian kalimat itu juga perlu sama Mbak Eva dikaji ulang ya, karena nanti terkadang yang tadinya Anda risetnya kualitatif menjadi kuantitatif, itu juga harus Anda notice ya, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukupkan sekian, yang terhormat Bapak Dr. Hartono. Silakan. Baik, terima kasih Bu Indira. Dari Eva, Ya, Pak Dokter. Anda di advokat tapi mencoba untuk meneliti tentang pelayanan pajak ya. Oke, koreksi ya. Yang pertama, di latar belakang nanti Anda fenomenanya. Meskipun ini bagian kualitatif, ya, tapi Anda harus coba tampilkan data terkait dengan pelayanan administrasi itu seperti apa yang kurang. Ya. Jadi Anda harus ini kan, sekarang Anda melakukan wawancara pendahuluan dengan para OWP, ya, terkait dengan masalah apa nih pelayanan pemungutan pajak basis publik. Nah ini harus Anda kemukakan di latar belakang. Jadi jangan hanya narasi tanpa kejelasan dari mana itu sumbernya, ya, di latar belakang. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu dengan ada kata-kata diduga, ya. Kemudian lagi di identifikasi masalah itu lebih banyak pada statement yang sifatnya negatif yang sudah diuraikan di latar belakang. Jadi jangan ada kata pelayanan publik yang baik akan sangat menentukan. Nah itu bukan identifikasi masalah itu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan publik itu bukan identifikasi masalah. Gitu ya. Jadi misalkan WP merasakan lama di dalam pelayanan oleh di mana ini di Bapeda. Kemudian mungkin petugasnya banyak yang tidak ramah dan seterusnya. Nah itu namanya identifikasi masalah. Ya, sistem yang digunakan selalu error, karena seperti itu. Ya, jadi jangan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan publik. Nah ini bukan identifikasi masalah. Oke, nanti ada perbaiki. Kemudian yang kedua, berikutnya lagi tujuan penelitian. Tapi sebelum situ, ini konsistensi di dalam penulisan. Tadi Bu Indra juga ada singgung, ini administrasi kan harus kata per kata itu harus harus baik gitu ya. Anda ini mau implementasi administrasi atau penerapan administrasi atau pelayanan administrasi atau implementasi penerapan pelayanan administrasi. Nah, ini yang mana ini? Ini semuanya rancu ini ya. Nggak konsisten Anda. Karena kan Pak di dalam pelayanan itu harus administrasinya harus teratur. Karena sering bukan itu. Bukan itunya. Ya. Implementasi. Judulnya apa? Implementasi administrasi. Ya. Kemudian Anda di dalam di pertanyaan dia menjadi penerapan administrasi pelayanan. Nah, ini udah berbeda lagi. Karena ada teori implementasi ada. Jadi Anda harus konsisten dengan di awalnya implementasi, administrasi, penerapan administrasi atau pelayanan administrasi atau implementasi pelayanan administrasi. Nah, ini harus konsisten, ya. Kemudian sama di tujuan juga gitu nanti, ya. Tujuan juga sama. Kemudian di rangka konseptualnya
Kerangka konseptual itu kan Anda harus menjelaskan tentang pelayanan publik, ya, tentang pelayanan publik. Dan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik itu dijalankan. Makanya Anda menggunakan itu implementasi pelayanan publik. Ya. Biasanya kalau kata implementasi itu ada dikaitkan dengan kebijakan. Dikaitkan dengan kebijakan apa? Ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda meneliti analisis pelayanan publik atau pelayanan administrasi publik, itu beda lagi nanti. Jadi yang difokuskan adalah tentang pelayanannya. Ya, tapi kalau Anda katakan implementasi, nanti jadi muncul ada teori implementasi. Ya. Ini karena Anda tidak tegas, ya. Akhirnya di dalam model ini pun di modelnya jadi nggak jelas. Di situ ada implementasi dan strategi pengembangan administrasi pajak. Nah, ada pelayanan publik, ada gap, nah, udah nggak jelas. Dan modelnya ini jadi nggak jelas harusnya di modelnya itu karena Anda udah uraikan di dalam kerangka konseptualnya atau kerangka pemikirannya, ya, tentang implementasi kebijakan atau tentang analisis pelayanan publik. Anda menggunakan teorinya siapa, muncul di dalam modelnya. Kalau Anda menggunakan teori implementasi, ada George Edward, ada Van Meter, ya, ada Grindel dan seterusnya. Kalau Anda menggunakan teori tentang pelayanannya, ada untuk yang di ASN itu ada tersendiri. Kalau nggak salah PP 19 tahun berapa itu ya, lupa saya. Tentang pelayanan publik, standar pelayanan publik. Ya. Nah ini nanti diperbaiki di modelnya. Ya, di modelnya. Kemudian sistematika bab 3-nya. Sistematika bab 3-nya ini Anda belum mengacu ke Setiami ini nanti. Coba nanti dicek kembali ya, dicek lagi. Ya, dicek lagi, disesuaikan. Di bab 4 hasil penelitian, ya hasil penelitian. Nah ini, ya, kalau Anda ingin meneliti tentang pelayanan publik, ya pelayanan publik, Anda harus ceritakan pelayanan publik seperti apa. Kalau kaitan dengan pemungutan pajak, seperti apa? Anda cerita, itu setnya. Nah, kalau mengukur pelayanan publik itu, yang ditanya adalah WP-nya. Ya, pelayanannya baik atau tidak, itu WP yang ditanyakan. Nah, ini makanya, kalau implementasi kebijakan, pelayanan publik, itu dari pihak Bapedanya yang Anda tanya. Nah, ini berbeda, ya, berbeda. Ya, nanti diinikan aja, disesuaikan aja ya. Sebenarnya udah bagus, cuman harus disesuaikan. Oke? Jangan ada teori ya di hasil penelitian. Oh, iya. Teori itu nanti di pembahasan. Kalau hasil penelitian itu kan cerita fakta yang ada. Ya, baik. Ya, fakta yang ada, karena kualitatif fakta-fakta yang ada di lapangan Anda narasikan dari hasil wawancara, Anda narasikan, Anda deskripsikan di situ, termasuk hambatan dan upayanya. Oke? Baik Pak Dokter. Terakhir nanti tadi udah disinggung sama Bu Indira tentang simpulan dan sarannya, ya. Nanti Anda perbaiki. Itu aja dari saya. Silakan Anda tutup dari Eva. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Indira dan Bapak Hartono atas masukannya. Semoga bermanfaat untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya Pak Duyanti dengan Duyanti Pak. Iya sahabat Dwi. Ini nampaknya sudah pengen diuji ya Bu Indira ini. Maaf. Ya, Duyanti sama ya, waktu Anda 7 menit. Ya, coba di-share screen-nya dulu. Sudah terlihat Pak? Nah, ya, mulai dari judulnya. Nah, oke. Sekarang
8.59 sampai dengan pukul 9.07. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hartono dan Ibu Indira. Terima kasih atas waktunya. Untuk tesis saya mengambil judul Evaluasi Pengelolaan LHKPN dalam Upaya Pencegahan Korupsi di BUMD Tahun Pelaporan 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, latar belakang untuk pemilihan tesis ini, kebetulan Pak, karena saya bekerja juga di LHKPN, ini ada unek-unek dan kendala yang saya coba tuangkan dalam penulisan ini, di mana untuk pelaporan LHKPN di KPK itu menjadi salah satu tugas pencegahan korupsi di KPK. Nah, untuk tahun 2020 sampai dengan 2021 sudah cukup baik pelaporannya, di mana di LHKPN diberikan target kepatuhan itu untuk tahun 2020 95%, sementara untuk di tahun 2021 96%. Di mana dalam kepatuhannya itu untuk beberapa bidang di secara nasional, bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, BUMN dan BUMD sudah mencapai target. Akan tetapi karena bidang ya Pak, kita tidak masuk ke dalam ke masing-masing instansinya. Ternyata pada webinar tahun 2020 saya sempat ditanyakan oleh Deputi, ini fenomenanya, berapa sih jumlah BUMD yang terdaftar dalam laporan LHKPN? Saya jawab 89 di awal Pak, 89 kalau kita lihat trennya. Ini Pak, 89 waktu terjadi webinar waktu itu. Nah, webinar nasional. Ternyata Pak Deputi bilang, oh itu BUMD itu ada seribuan instansi. Kenapa LHKPN hanya 89? Nah, ini menjadi menggelitik saya untuk mendalami lagi. Ternyata 89 itu adalah kalau kita BUMD itu kan ada di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Ternyata 89 adalah BUMD yang mandiri, sementara BUMD lainnya itu masih bergabung di pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Nah, selama ini kita dari tim LHKPN hanya mendalami kepatuhan pelaporannya saja dari wajib lapor LHKPN, apakah sudah melapor atau belum. Sementara di dalam Direktorat PPLHKPN itu sendiri belum mendalami instansinya siapa saja sih, ada berapa banyak instansi, dan apakah semua instansi yang terdaftar di data Itjen Kemendagri dan BPS sudah sebagai wajib lapor LHKPN. Nah, ternyata dari data yang kami selama penelitian saya peroleh melalui Itjen Kemendagri tahun 2017, ternyata di Kemendagri pun data BUMD itu update-nya tahun 2017. Kemudian kami coba mendorong ke BPS. Nah, begitu saya menanyakan ke BPS, BPS pun baru mengaudit di 2021 yang lalu. Keluar laporannya baru di November. Alhamdulillah saat menulis ini sudah keluar juga hasil dari BPS. Ternyata di BPS itu ada 848 BUMD yang aktif. Nah, ternyata dari situ saya menarik data dari laporan LHKPN di Direktorat PPLHKPN. Ternyata itu baru sebagian yang terdata. Nah, sampai dengan periode penulisan itu update-nya naik terus Pak, karena ini termasuk sekalian didorong, ternyata naik menjadi 39. Tapi dari total masih baru terdapat 748 instansi yang melaporkan ke LHKPN untuk khususnya BUMD. Kenapa didorong BUMD? Karena BUMD itu merupakan harapan pemerintah daerah dalam perolehan penunjang perekonomian daerah, di mana dana-dana kabupaten kota itu banyak ditanamkan di BUMD. Harapannya BUMD dapat berjalan dengan sehat, dengan kepatuhan dan kejujuran dalam melaporkan LHKPN, termasuk juga pejabat-pejabat yang sesuai peraturan Undang-Undang 28 sebagai wajib lapor LHKPN. Di antaranya adalah direksi, komisaris, dan jabatan struktural. Nah, mendalami hal tersebut, ternyata dalam pengelolaannya kita mendapat beberapa permasalahan, di antaranya permasalahan dalam putusan. Ini grand design-nya saya sebutkan dulu apa yang dimaksud dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Mungkin ada beberapa pembaca yang belum mengetahui apa itu laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kemudian bagaimana pelaksanaan pengelolaan LHKPN BUMD tahun pelaporan 2021.
Kenapa saya ambil skup 2021? Sebetulnya ini sudah yang terbaru karena pelaporan LKPN itu adalah untuk tahun 2023 merupakan pelaporan harta di 2000. Maksudnya bukan 2023 sampai 2023. 22. Nah, karena pada saat penulisan kemarin ada tahun 2022, pelaporannya saya ambil di skup khusus fokus ke 2021, yaitu harta di Januari 2021 sampai dengan Desember 31 Desember 2021 yang pelaporannya dilakukan di tahun 2022. Nah, ini termasuk apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaporan LHKPN BUMD tahun pelaporan 2021. Kemudian rekomendasi pengelolaan LHKPN dalam meningkatkan pelaporan di bidang BUMD. Sementara untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui apa itu langsung ke hasilnya saja. Baik Pak. Nah, karena saya memakai teori akuntabilitas Pak, di mana berdasarkan teori menurut Piam dan Shelley Elwood, di mana terkait akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, kemudian akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Nah, ini teorinya Pak, sementara dari hasilnya diperoleh kesimpulan pada dimensi akuntabilitas hukum, KPK telah melaksanakan pengelolaan LHKPN BUMD sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 1999 dan Peraturan KPK nomor 02 tahun 2020 terkait panduan pengelolaan LHKPN. Tetapi masih bersifat formalitas karena ada permasalahan perbedaan jumlah data BUMD antara data di KPK dengan Kemendagri dan data di BPS. Kemudian pada dimensi akuntabilitas program belum optimal karena masih banyaknya BUMD yang belum membuat regulasi. Karena ini masih banyak BUMD yang bergabung dengan Pemda, ditandai dengan dari 754 instansi BUMD, sebanyak 539 pelaporannya masih bergabung dengan pemerintah daerah. Ini otomatis mereka mengikuti regulasi yang ada di pemerintah daerah. Sementara dalam dimensi proses, Direktorat PPLKPN tahun 2021 masih fokus pada BUMD besar seperti perbankan, kemudian perusahaan air, dan lain-lain. Sementara BUMD kecil itu belum terjangkau, walaupun sudah ada peningkatan target pendaftaran BUMD setiap tahunnya. Kemudian pada dimensi akuntabilitas kebijakan, pengelolaan LKPN BUMD tahun 2021 sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya peningkatan masyarakat melihat pengumuman LHKPN. E-announcement ini pengumuman LHKPN, di mana wajib lapor telah melaporkan laporannya setelah diverifikasi lengkap akan diumumkan, dan masyarakat umum dapat melihat di pengumuman LHKPN melalui aplikasi e-lhkpn.go.id. Kemudian dari data di lapangan dapat diumumkan harta-harta penyelenggara yang telah menyampaikan laporan harta kekayaannya. Nah, kalau kita lihat dari hasil datanya Pak, dari tahun ke tahun untuk BUMD ini mengalami peningkatan wajib lapor. Tapi dalam peningkatannya ini masih juga terdapat wajib lapor yang belum menyampaikan laporannya. Kalau kita lihat tabel ini, dan untuk data dari analisis lapangan yang kami peroleh melalui dokumentasi dan wawancara, ternyata dari data analisis BPS terdapat jumlah BUMD aktif sebanyak 848. Ini dari data Kemendagri tahun 2017 sebanyak 1097 BUMD, sementara yang terdaftar di KPK sebagai wajib lapor LHKPN itu baru 754 instansi. Nah, ini masih dalam proses pemetaan dan terus-menerus kita ingatkan. Jadi selama proses ini saya juga membuat laporan ke masing-masing BUMD untuk mengupdate apakah dia sudah menyampaikan, instansinya sudah menyampaikan laporan LHKPN. Kalau sudah melaporkan, bergabung atau mandiri, itu saya buat dalam Google Drive untuk mengupdate datanya tersebut. Kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya, secara keseluruhan pengelolaan LHKPN BUMD tahun 2021 sudah berjalan, namun belum berhasil menjangkau seluruh BUMD. Hal ini terbukti pada tahun 2021 masih terdapat 70% dari 1.997 instansi BUMD belum terdaftar dalam aplikasi e-LHKPN.
Direktorat PPLKPN sebagai pengelola LHKPN belum melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap instansi BUMD. Kemudian kenaikan kepatuhan pelaporan LHKPN belum diimbangi dengan keakuratan dalam pengisian LHKPN. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola LHKPN di bidang pemeriksaan dan minimnya teknologi untuk penggunaan artificial intelligence. Harusnya karena keterbatasan SDM harus dibantu dengan teknologi untuk manajemen machine learning. Kemudian diperlukan adanya penguatan kepada wajib lapor BUMD, khususnya wajib lapor baru, agar dapat menyampaikan laporannya dan meningkatkan kesadaran penyelenggara negara dalam memberikan informasi kekayaan secara jujur dan benar. Sarannya, cukup. Terima kasih, Pak. Ya, saya juga ada 2 menit ya, masih saya lanjutkan ya, biar nanti lebih banyak di diskusinya. Baik, Bu Ira, dipersilakan Bu. Baik, siap. Mbak Dwi Yanti mau tanya kerjanya di mana, Mbak? Kebetulan di LHKPN juga, Bu. Jadi emang sebetulnya ini LHKPN, oke. Saya lihat, Mbak, ini kayak laporan akuntabilitas LHKPN ya, seperti itu. Jadi Anda merekrut semua gitu kan laporannya. Jadi kalau menurut saya itu kurang fokus ya itu. Nah sekarang saya mau lihat dari kerangka pikir Anda mana, coba lihat. Nih Bu. Jadi kan tadi kerangka pemikiran kita masukkan kepada teori Shelley Ashwood ya Bu ya, terkait akuntabilitas hukumnya. Jadi secara inputnya demi kepatuhan terhadap hukum dalam pelaksanaan laporan LHKPN. Anda dengarkan dulu, Dwi Anda dengarkan dulu. Anda belum Anda belum diminta menunjukkan ya. Perhatikan dulu, fokus. Silakan Bu Ira dilanjut. Ya, jadi gini Mbak Dwi Yanti. Anda kan tadi judulnya apa saya tanya? Evaluasi Bu, evaluasi pengelolaan LHKPN Bu. Oke, betul, evaluasi. Nah tadi tuh saya menyimaknya, jadi laporannya tuh kurang fokus gitu. Anda meneliti di mana? Di BUMD Bu, dan saya ambil BUMD mana? Oh, BUMD yang terkaitan dengan perbankan karena BUMD-nya berapa ya BUMD? Karena ini pengelolaan keseluruhan BUMD Bu. Jadi untuk contoh kasusnya saya ambil pengelolaan BUMD besar yang berkecimpung dalam bisnis perbankan dan perusahaan air. Jadi nggak satu tempat Bu sampelnya. Jadi saya minta untuk pengelolaan besarnya BUMD itu. Kan di situ ada degrees comparison ya. Coba Anda lihat di kerangka pikir itu. Ada pembanding gitu loh. Anda ini beberapa BUMD, kemudian di situ Anda tidak fokus kepada satu hal gitu kan. Hampir semua Anda rekrut gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya ini kurang inilah ya, kurang mendukung dari judul Anda itu sendiri gitu. Oke, sobat, mungkin maksud dari kan. Jadi tolonglah dalam arti karena Anda masih ada waktu untuk merevisi, itu direvisi lah. Itu aja mungkin dari saya. Pak Hartono, saya aturkan terima kasih mungkin itu Pak. Jadi I'm very confused. Monggo. Ya, mungkin sobat Mixtur, maksud dari mahasiswa ini adalah baik ya, menggabungkan seluruh penelitian, tapi akhirnya nggak fokus gitu. Kita mungkin pengen penelitian itu yang simple, tapi semuanya kenanya di sini dalam arti metodenya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya seluruh BUMD ada beberapa BUMD dikumpulkan kemudian diteliti, nah akhirnya kemana-mana larinya, nggak fokus ini. Itu yang mungkin bisa dicermati ya. Kalau perlu satu aja udah cukup, satu BUMD mana, kemudian diteliti, proses penelitiannya benar, nah itu sudah aman di situ. Oke, kita lanjut. Baik Pak Hartono, itu saja Pak. Jadi saya menyampaikan kepada Mbak Dwi ini lebih fokus gitu kan. Jadi kalau ini sepertinya ini hanya sebuah pelaporan secara general ya, akuntabilitas.
dari LHKPN. Oke, itu saja. Silakan. Ya, baik, Bu Indira. Ya, Dwi. Iya, Pak. Ya, gini. Memang dari judulnya Anda itu kan evaluasi pengelolaan. Ya. Jadi, namanya evaluasi. Nah, kalau evaluasi itu, Anda harus menggunakan teori evaluasi. Bukan teori akuntabilitasnya, tapi teori evaluasinya. Jadi bagaimana evaluasi pengelolaan? Ini kan pengelolaan LHKPN, ya kan? Jadi pengelolaan apa sih, gitu loh? Anda harus paham dulu pengelolaan apa sih? Itu kan kayak manajemen. Manajemen adalah mulai dari perencanaan sampai ada pengawasan. Nah, itu yang mestinya kalau Anda bicara tentang evaluasi pengelolaan LHKPN di mana gitu. Gitu ya. Sebenarnya yang ini mungkin bagian dari yang harus Anda bahas di dalam pengelolaan tadi. Tapi kalau tadi memang benar yang disampaikan oleh Bu Indira tadi, ini hal-hal yang ada di sana, tapi tidak masuk terkait dengan pengelolaan LHKPN. Ingat, Anda harus paham tentang evaluasi pengelolaan. Ya. Itu yang harus dulu dipahami oleh Anda di kemudian kalau di latar belakang kan kita banyak itu data-data. Data ada yang tidak tertib lapor itu mungkin ya. Iya, Pak. Ya. Karena terkait pelaporannya, Pak, ini. Ya, tadi itu bukan pengelolaan, tapi evaluasi pelaporan mungkin seperti itu. Mohon maaf, Pak. Mungkin kalau pelaporannya memang sudah bagus, tapi pengelolaan itu sendiri belum terkelola, Pak. Maksudnya instansi yang didaftar di LHKPN tuh baru 300-an dari 1094 yang harusnya semua didaftarkan sesuai Undang-Undang 28 sebagai wajib lapor. Dwi tidak membahas tentang pengelolaannya dengan teorinya. Oh iya, baik, Pak. Ya, Anda bicara tentang evaluasi pengelolaan. Pengelolaan itu apa? Mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan seterusnya. Kemudian dilakukan evaluasi. Ada teori evaluasinya. Apa sih evaluasi itu? Nah, ini nggak ada. Ada, Pak, di bab 2, Pak. Tetapi tidak menunjukkan di dalam bahas. Anda di dalam kerangka teorinya bukan menggunakan itu. Padahal kan judulnya evaluasi pengelolaan. Makanya tadi disinggung oleh Bu Indira tentang kerangka pemikirannya Anda, ya. Fokus balik lagi kepada judul tadi. Kecuali Anda mau berubah judulnya, ya, Anda berubah judulnya, jadi sesuaikan dengan yang Anda kupas di dalam itu. Nggak apa-apa, lebih baik berubah judulnya, disesuaikan dengan kerangka teorinya itu, akuntabilitasnya ya. Iya, Pak. Nah, mungkin ke sana Anda jadinya. Untuk untuk di judulnya supaya ada benang merahnya gitu, antara judul dengan yang Anda bahas di dalam. Oke. Itu nanti Anda bisa ini sebenarnya kupasannya udah dalam banget, cuman kurang sesuai sedikit tambahannya. Terus di pertanyaan penelitian, Anda ini karena kualitatif, sebenarnya pertanyaan penelitian ya, tapi itu perumusan masalah. Nah, pertanyaan penelitiannya itu, jangan apa yang dimaksud dengan laporan harta kekayaan, itu tidak menggali penelitian, ya. Harus Anda larikan kemana tadi judulnya. Kalau ada tentang evaluasi pengelolaan, harusnya bagaimana evaluasi pengelolaan atau bagaimana pengelolaan LHKPN atau ya yang terkait dengan tadi di bab kerangka konseptual tadi tentang akuntabilitas. Nah ini yang harus disukai nih. Terus ya pertanyaan penelitian yang ketiga. Ya, yang ketiga, rekomendasi pengelolaan LHKPN dalam meningkatkan paparan bidang BUMD itu
pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan, Pak. Nah, ya kan? Nggak sesuai kan? Ya, nggak sesuai. Di tujuannya juga nggak sesuai. Nah, ini harus diperhatikan lagi ya teman-teman ya, bahwa bedanya pernyataan dengan pertanyaan. Perumusan masalah ini kan menjadi dasar menariknya sebuah penelitian ya. Jadi tesis, skripsi ataupun disertasi ini kalau rumusan masalahnya ini salah atau nggak menarik atau ngawur ya nggak bisa untuk melanjutkan kepada pembahasan dan hasil penelitian ya. Nah ini kan poin 3 nih, rekomendasi penguatan LHKPN dalam meningkatkan pelaporan bidang BUMD. Nah ini nanyanya di mana? Ini kan masalah sebenarnya kan, ini nanya atau apa? Kalau ada tanda tanya di sini harusnya kan ini pernyataan kan, begitu, bukan pertanyaan. Kalau yang nomor 1 ya ada kata tanya apa, kemudian yang kedua bagaimana. Oke, kita lanjut lagi ya, bagaimana ketua sidang atau peneliti penguji ahli melakukan ininya, telaahnya. Tujuannya juga nggak sesuai. Oke, ya. Jadi nanti harus ada sesuaikan lagi. Sesuaikan. Kalau nanti Anda mengarut kepada judul, itu banyak yang akan dirubah. Tapi Anda sesuaikan dengan pembahasan supaya tidak terkesan apa yang tadi sampai oleh Bu Indira sebagai hanya sebuah laporan saja. Ya. Nanti harus diperkaya lagi. Jadi hasil penelitian dan pembahasannya itu ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya lagi, di kerangka konseptualnya, kerangka strukturalnya Anda tidak munculkan tadi sesuai dengan judul. Anda berubah jadinya kan? Makanya nanti harus disesuaikan dengan yang berubah. Bentar saya lihat. Baik Pak, terima kasih atas koreksinya. Mohon izin Pak, jadi kita merubah judul atau merubah isian Pak ya? Ya. Sebetulnya memang saya mungkin paparan ini aja yang nggak tepat Pak menyampaikan ininya, kerangka berpikirnya. Karena ada di itu variabel akuntabilitas. Ya. Nah, itu kan yang dilihat akuntabilitasnya. Jadi mungkin kalau mau disebutkan tentang Anda mau mengupas akuntabilitas, ini ada analisis akuntabilitas dalam pengelolaan LHKPN gitu. Jadi akuntabilitasnya yang ini kan mau evaluasi pengelolaan, tadi harus ada teori evaluasinya. Anda membahas menggunakan evaluasi tentang pengelolaannya. Pengelolaan itu sudah dimulai dari perencanaan sama dengan pengawasan. Ya. Baik Pak. Oke. Jadi nanti Anda sesuaikan. Bab 3 juga itu sistematiknya sesuaikan dengan pedoman yang ada. Ya. Simpulan dan saran. Nah, ini disesuaikan dengan pertanyaan pilihannya. Pertanyaan pilihannya nanti dirubah. Ya, dirubah. Iya. Kan yang akan Anda bahas di bab 4 itu. Ya. Oke. Misalkan bagaimana akuntabilitas pengelolaan LHKPN. Nah, nanti kan kita jawab di sana akuntabilitasnya baik, tidak baik dan seterusnya. Atau seperti apa nanti. Gitu ya. Baik Pak. Simpulan dasarnya nanti Anda konsultasikan dengan pembimbing kembali. Itu Bu Indira? Ya. Bu Indira ada tambahan nggak? Oh, tidak Pak, cukup aja. Baik, terima kasih Bu Indira. Itu ya Dewi ya, Dewi Yanti. Baik Pak. Ya. Di saat telah ini masih bisa merubah judul ya Pak? Boleh, nggak apa-apa, kan belum sidang tesis. Baik, baik. Ya. Terima kasih banyak atas saran dan waktunya Ibu Indira, Pak Hartono. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kedepannya akan kami perbaiki. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya terakhir, Wahyudin.
Jadi ini terakhir saya dengan Bu Indira tapi ya. Ya, maksudnya terakhir di sini adalah tugasnya dari Bapak Dr. Hartono dan Ibu Indira ya, Dr. Indira ya. Karena nanti akan setelah mahasiswa yang satu ini akan digantikan dengan penguji yang lainnya begitu. Dilanjutkan lagi nanti. Pak Yudin mana? Mohon maaf Pak, Dedi Yulianti Pak. Siapa? Dedi Yulianti Kusnadi yang tanya. Ya. Oh iya, saya tulis nama ya. Iya. Dari tadi nungguin kok ternyata disebut yang lain. Wah. Ya, Dari tadi nggak disebut ya. Oke. Baik, Saudara Debbie, Anda punya waktu 7 menit. Anda share screen dulu. Baik Pak. Ya, gimana? Ya Pak. Mulai dari judulnya. Baik Pak. Baik, silakan Saudari Debbie, waktu Anda 7 menit. Sekarang pukul 09.23 sampai 0.30. Silakan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Indira Santi Kertabudi dan Bapak Hartono dan Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini saya Debbie Yulianti Kusnadi ingin memaparkan mengenai analisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 atas bantuan biaya operasional sekolah atau yang disingkat BOS sebagai upaya kegiatan belajar yang lebih baik pada siswa SMP Negeri 152. Adapun abstraknya yaitu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh implementasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 atas bantuan biaya operasional sekolah atau yang disingkat BOS dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data saya menggunakan observasi melalui wawancara langsung kepada para key informan, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaksi hingga data jenuh. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 atas bantuan biaya operasional sekolah atau yang disingkat dengan BOS dapat terlaksana dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya standar dan sasaran kebijakan yang tepat, adanya sumber daya yang dapat melaksanakan implementasi kebijakan, namun masih juga terdapat beberapa kendala, diantaranya yakni seperti kurangnya komunikasi, kurangnya tenaga pendidik, disposisi para implementator yang kurang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Transparansi dana BOS yang masih kurang diterapkan oleh sekolah penerima dana BOS dan warga masyarakat yang kurang dapat mengakses. Dan solusinya adalah dilakukan komunikasi secara persuasif, menambah tenaga pendidik, memberikan surat keputusan ataupun surat keterangan bagi para implementator. Saat ini pencairan dana BOS bisa langsung ke rekening sekolah dan tidak lagi melalui kas daerah. Untuk pencairan dana salur tahap 2 diwajibkan melampirkan laporan penggunaan dana BOS dan realisasi penggunaannya secara lengkap dan terperinci. Kesimpulannya adalah bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 atas dana bantuan BOS dalam perjalanannya sudah dapat terimplementasikan dengan baik kebijakan sanan tersebut. Hal ini didukung dengan adanya pedoman Juknis dan Juklak BOS serta pelaporan dana secara otomatis melalui aplikasi RKS dapat mempermudah mekanisme
mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana BOS tersebut. Di sini latar belakangnya yaitu terdapat implementasi kebijakan Kemendikbud nomor 6 tahun 2021 yang belum terimplementasi dengan baik dikarenakan sumber daya aparatur yang kurang memadai. Yang kedua, masih ditemukan penggunaan dana biaya bantuan operasional sekolah atau yang disebut BOS yang tidak tepat sasaran, kesalahan pada karakter pribadi seseorang, dan sistem pengendalian yang tidak transparan. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dengan komite sekolah sehingga penggunanya tidak tepat sasaran. Yang keempat, masih terdapat penyelewengan penggunaan dana BOS. Yang kelima, penggunaan dana BOS masih dinilai kurang efektif. Yang keenam, adanya penundaan penyaluran dana BOS dikarenakan keterlambatan belum disahkannya pencairan dana BOS tersebut. Yang ketujuh, masih kurangnya diterapkan oleh sekolah penerima dana BOS sesuai peraturan sekolah diwajibkan mempublikasikan perihal penggunaan dana BOS. Namun banyak sekolah yang tidak melaksanakannya sehingga wali siswa kurang bisa mengakses perkembangan pengelolaan dana BOS tersebut. Dalam kajian literatur, di sini saya menggunakan teori menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Agustino tahun 2017 halaman 126 yang mendefinisikan tentang implementasi kebijakan publik bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang diterapkan. Di sini kerangka konseptual peneliti menggunakan sumber dari Donald S. Van Meter dan Carl F. Van Horn dalam Agustino tahun 2017 halaman 126. Implementasi kebijakan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 terdapat ada 6 unsur, yaitu standar sasaran kebijakan, yang dimana standar dan sasaran kebijakan tersebut adalah kebijakan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 itu tersendiri. Yang kedua, unsur sumber daya. Yang dimaksud unsur sumber daya itu ada dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya lain. Yang dimaksud dengan sumber daya lain itu termasuk dalam sarana prasarana dan yang mendukung sumber daya itu tersendiri. Yang ketiga, unsur karakteristik. Karakteristik organisasi pelaksana, yaitu sikap implementator dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan implementasi kebijakan Permendikbud tersebut. Yang keempat, unsur komunikasi. Unsur komunikasi ini adalah adanya komunikasi antara implementator dengan orang tua murid, sehingga implementasi kebijakan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 ini dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat itu yaitu unsur terdapat disposisi dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Yang keenam yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 terdapat hambatan-hambatan. Untuk itu, peneliti berusaha untuk melakukan upaya dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan tersebut dalam menggunakan penggunaan dana bantuan operasional tersebut. Karena di dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 terdapat petunjuk teknis bantuan biaya operasional sekolah untuk SD, SMP, SMA, dan SMK tahun 2021. Hasil penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pada subbab sebelumnya, atas implementasi kebijakan, peneliti menggunakan teori dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Agustino nomor tahun 2017 halaman 126 yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu terdapat 6 unsur standar dan sasaran kebijakan, unsur sumber daya, unsur karakteristik, organisasi pelaksana,
unsur komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana, unsur disposisi atau sikap para pelaksana, unsur. Oke, langsung aja ya. Mungkin kita lihat hasil dari pertanyaan, atau langsung masuk kepada telaahnya dari penguji dan penguji ahli. Itu Anda implementasi dana BOS. Iya Ibu. PP nomor 6 gitu kan? Maksudnya saya menangani bidang keuangan BOS dan BOP Pak di SMP Negeri 152. Hasil Apa? Kadisdi sebagai pengawas? saya sebagai tata usaha Pak yang menangani bidang keuangan. Oh, bos ya. Iya Pak. Anda bos. Iya Pak. Oh, Anda bos. Bukan maksudnya saya menangani bidang keuangan BOS dan BOP Pak di SMP Negeri 152. Baik, silakan Bu Indira. Mbak Debi, itu samplingnya di mana Mbak? Baik Ibu, izin menjawab. Saya samplingnya itu di SMP Negeri 152, tempat saya bekerja Ibu. Oke, itu tidak bias ya Mbak? Maaf Ibu. Tidak bias ketika Anda membuat sebuah penelitian. Artinya bahwa PP nomor 6 mengenai masalah implementasi dana BOS itu tidak bias pelaporannya atau risetnya karena ada di tempat Anda. Oh iya Bu. Halo? Iya Ibu. Anda meneliti di tempat Anda, Mbak Debi? Iya Ibu, benar. Ya, oke. Nah, Anda kan di situ bicara mengenai masalah implementasi dana BOS. Iya Ibu. PP nomor 6 gitu kan. Nah, itu kan kelihatan di dalam hasil riset Anda itu bagus gitu kan. Sementara di sana Anda mengatakan juga adanya kekurangan atau kurangnya ada sosialisasi gitu kan, seperti itu. Nah, bagaimana Anda di dalam riset itu bisa menangani hal seperti itu? Anda di bagian apa tadi? Di bagian pendidikannya? Iya Ibu, saya di tata usahanya bagian keuangan. Oh, tata usaha bagian keuangan. Oke. Kemudian tadi saya lihat di kerangka pikir dengan teori yang Anda pakai ya. Ya Ibu. Itu ada teori yang menurut si Leslie, coba lihat. Anda di sini kan menggunakan si Donald nih, Donald Espan Meter. Gitu. Itu orang mana, Mbak Debi? Ya Ibu. Donald Espan Meter itu orang mana? Kurang paham Ibu orang. Nah, ini teman-teman sobat Mixtur. Jadi kalau ada penguji bertanya tentang hal-hal yang ini sebenarnya pertanyaan unik ya, tapi ini ada maknanya. Biasanya kalau ada pertanyaan kayak begini, yang pertama untuk jokes, ya gimmicks, atau penguji melihat mahasiswa ya atau orang mahasiswa yang di sidang ini lagi nggak fokus atau lagi ngeblank. Nah, jadi harus hati-hati. Ya, oke, kita lanjut. Mana ini? Nah, saya lebih cocok Anda menggunakan si Leslie yang tadi. Coba lihat di metode penelitian Anda. Nah, ini lihat. Kan Anda di situ mendefinisikan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu gitu loh. Baik Ibu. Anda tadi membahas mengenai masalah sasaran BOS gitu kan, sejauh mana gitu kan, BOS itu artinya tuh beroutcome yang sangat positif terhadap konteks peningkatan kinerja dari Menteri Pendidikan itu sendiri, dan juga meningkatkan daya juang dan juga meningkatkan pendidik yang dididiknya itu gitu kan, menjadi semangat dan menjadi meningkat gitu kan intelektualitasnya seperti itu. Nah itu loh Mbak, karena di situ lihat project program goals-nya ada, values-nya ada, dan praktisnya juga ada kan seperti itu.
Jadi tidak apa, karena kalau saya lihat itu kan ada semacam goal target. Ketika si Menteri Pendidikan itu dalam apa proses kebijakan nomor 6 itu sejauh mana dia juga kan harus ada output. Iya Ibu. Output dia bagaimana gitu kan. Jadi Mbak Debbie tidak hanya memberikan sebagai orang tata usaha dalam bidang keuangan hanya menyampaikan bantuan saja, tapi kan sejauh mana output dari hasil implementasi Undang-Undang Nomor 6 itu sendiri gitu kan. Ini lebih banyak meningkatkan apanya, apakah SDM-nya gitu ataukah murid yang kita bantu ini menjadi meningkat gitu. Kriterianya itu juga harus ada. Jadi saya lebih cocok itu Mbak ke si Leswi aja, si Leswil ya. Iya Ibu. Itu mungkin dari saya. Kalau saya lihat Pak Nugroho ini tidak banyak revisi gitu kan, sudah memenuhi seperti itu. Mungkin hal-hal lain seperti ya administrasi, kemudian apa tata kelolanya, kemudian kerangka pikir juga itu sudah bisa mendukung terhadap judul tersebut. Itu dari saya. Bukan sekian. Bu Indira, ya, saya sepakat dengan Bu Indira Santi ya. Saudara Debbie, ini tesis Anda cukup bagus, ya cukup bagus. Tapi memang tadi yang menggelitik adalah bahwa ada TU di situ, menulis tentang situ, gitu kan. Di satu sisi Anda katakan belum baik, tapi sisi lain Anda sebenarnya jadi baik. Nah itu kan ya jadi tadi katakan bias, ya. Nanti Anda perkuat lagi fenomenanya diperoleh dengan data-data yang ada ya. Jadi jangan hanya narasi saja, tapi dengan data-data yang ada. Tadi yang ditambahkan lagi oleh Bu Indira, outputnya seperti apa? Itu memperkuat di hasil penelitiannya, ya. Baik Pak. Saya itu saja sama data pustaka. Nah penulisannya juga diperbaiki. Iya Pak. Baik Pak. Data pustaka. Ini sudah cukup. Nah tinggal Anda nanti penguasaannya. Baik Bapak. Cukup ya Bu Indira ya. Demikian. Mungkin Pak Fauji, Pak Hartono, saya haturkan terima kasih. Mohon maaf, saya harus langsung ke kantor. Ditutup Ya, dengan monggo Bu, fiamanillah Bu. Sudah selalu, sehat selalu Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, CP Anda silakan tutup. Ya. Terima kasih untuk Ibu Indira dan Bapak Hartono atas masukan dan arahannya. Akan segera saya perbaiki dan saya tambahkan dalam tesis saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya juga tugasnya sudah selesai, Mas Fahmi. Baik, Pak. Saya kembalikan kepada yang berhak. Saya mau izin. Assalamualaikum Pak Radian, monggo dilanjut Pak Radian. Baik, Sobat Mistur, ya itulah tadi cuplikan ya sesi pertama sidang telaah atau sidang pratesis ya. Sebelum melanjutkan ke sidang tesis, jadi beberapa yang yang bisa kita petik pelajarannya. Yang pertama adalah bahwa selain latar belakang abstrak itu penting. Kemudian yang kedua, rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu hati-hati ya. Jangan menyantumkan pernyataan tapi pertanyaan, karena kan di situ perumusan masalah. Ya, kemudian juga tadi berjalannya sidang juga mungkin sobat bisa juga mengambil ya, memetik beberapa apa sih yang harus disiapkan. Ya. Mungkin itu saja untuk kesempatan kita kali ini. Nanti akan dilanjutkan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.